Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati akmalina. Man yahdillaha fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha qawlan sadid yuslih lakum akmalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa min yuti'illaha wa rasuluh faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk orang yang mendapatkan hidayah dan serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikannya kepada kita, sehingga kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya serta mengingatnya dan memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidaklah pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa. Karena sungguh sejatinya segala pujian hanyalah milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berusaha dan berupaya untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketenteraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan tentunya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta kepada para keluarganya dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh kemahaagungan Allah dan betapa lemah dan kecilnya manusia. Setiap kali melaksanakan sholat, seseorang selalu mengawalinya dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini bukti pengakuan akan kemahabesaran Allah dan betapa kecil kita di hadapannya. Allah menunjukkan kemahaagungannya lewat berbagai media, termasuk lewat makhluk kecil yang tak terlihat dengan kasat mata. Terbukti sekarang ini hanya melalui virus yang Allah kirimkan ke muka bumi, seluruh lapisan masyarakat menjadi gempar dan sebagian besar dikecam kekhawatiran. Fenomena ini memberi pelajaran bahwa betapa sangat mudah bagi Allah untuk membinasakan alam ini. Bagaimana mungkin manusia berhak sombong, sedangkan hanya menghadapi sebagian terkecil dari makhluknya saja mereka sudah kerepotan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Di tengah situasi saat ini, ketika wabah COVID-19 begitu masif dan sangat agresif, maka manusia perlu meningkatkan rasa aman dan juga keimanannya, sekaligus juga daya imunitasnya. Iman yang menghiasi jiwa manusia akan membuat hidup mereka tegar apapun yang dihadapi. Di tengah mewabahnya COVID-19, setiap diri kita akan memaknai peristiwa ini sebagai hal yang harus kita maknai
suatu musibah ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat seperti ini manusia membutuhkan rasa aman. Allah menyatakan bahwa rasa aman itu dapat diraih manusia bila menyadari dan mengingat Allah. Allazina amanu wa tutma'innul qulubuhum bizikrillah, alla bizikrillah tutma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dengan mengingat Allah hati mereka menjadi tentram. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati mereka menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Jemaah Jumat rahimakumullah. Pengertian bahwa peristiwa dalam kehidupan termasuk COVID-19 adalah atas kehendak Allah. Tidaklah boleh dipahami dengan pasrah sepenuhnya tanpa adanya ikhtiar ataupun usaha semaksimal mungkin. Dan tidak boleh pula disikapi dengan sombong, memandang enteng dan merasa paling tahu. Bimbingan Islam mengajarkan kita untuk mengerti qadarullah, sama artinya mengimani qadarullah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dalam saat pandemi seperti ini, penting menjaga iman dan imun kita. Dalam menjaga iman, kita perlu pemahaman utuh dan mendalam tentang hakikat ibadah. Dengan itu akan mengurangi beragamnya sikap keagamaan umat terhadap seperti yang misalnya penggantian sholat Jumat dengan zuhur, meniadakan sholat berjamaah, ataupun seperti Ramadan kemarin ditiadakannya tarawih, tadarus, itikaf sebagai cara memutus mata rantai COVID-19 adalah termasuk sebagai fatwa ulama. Ulama dipercaya sebagai pewaris Nabi. Jika fatwa, maklumat dan tausiah mereka diragukan, adalah musibah bagi agama dan umat. Ada mubalik dan dai yang membangun opini dan wacana di luar maksud MUI, seperti menyebutkan mengunci masjid adalah kesalahan besar, masjid adalah tempat suci, tidak mungkin menyebarkan virus, dan komentar yang sepertinya menyangsingkan otoritas ulama yang melembaga dalam majelis ulama dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota adalah bentuk kekurang pahaman mengapa ulama mentausiah ibadah berbeda dengan lazimnya. Sebab paling dasar, karena memang sunnah mengajarkan meringankan ibadah saat ada bahaya yang mengancam nyawa. Hadirin rahimakumullah. Menyangsingkan fatwa, maklumat, dan tausiah ulama adalah salah satu bentuk musibah yang dapat merusak takwa. Takwa itu didefinisikan imtisalin anil amir waztanabi anin nawahi, mengikuti sepenuhnya apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Takwa itu adalah loyal, patuh, taat, tentu termasuk mengikuti anjuran ulama. Bila nasihat ulama yang berkaitan dengan agama tidak dipatuhi, itu sama artinya orang itu sudah mengerjakan apa yang tidak ia ketahui. Wala taqafu ma laysa laka ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui, sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati nurani akan dimintai pertanggungjawabannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memandang remeh fatwa, maklumat, dan nasihat agama adalah sumber kerusakan dan kerugian agama. Manistaqfal ulama kasratuddin. Siapapun yang memandang remeh ulama, maka agama menjadi rugi. Karena banyak saat ini orang yang memandang remeh fatwa ulama, bahkan memandang remeh ulamanya hanya karena merasa tidak sepemikiran. COVID-19 telah menjadi sebab banyaknya umat yang menggugat dan memandang remeh ulamanya. Ini tentu akan merusak ketakwaan, dan ulama telah menetapkan kemudahan ibadah itu untuk memenuhi kaidah al-masaqah tazlibul taizir. Kesulitan itu membawa kemudahan, dan kaidah-kaidah syar'i lainnya sesuai sunnah. Oleh karena itu sangat penting untuk meningkatkan keimanan di saat seperti ini. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana kita menjaga iman kita, kita juga harus selalu menjaga imun kita. Menjaga imun juga termasuk pencegahan virus COVID-19. Menjaga imun bisa melalui makanan ataupun yang sering disebut melalui jasmani. Tapi juga imun dapat dijaga melalui rohani. Iman dan imun adalah sesuatu yang berkelanjutan, di mana iman dapat menguatkan imun seseorang.
merawat iman dan meneguhkan takwa dapat membuat diri seseorang memiliki daya tahan diri atau imun dari serangan virus. Karena seseorang akan selalu yakin dan sabar dan yang akan membuat seseorang itu selalu berpikir positif dan jauh dari stres. Dan semoga kita selalu bersabar dan yakin dalam menghadapi ujian seperti COVID-19 ini. Sebagaimana Allah selalu menyuruh kita untuk bersabar, ya ayyuhallazina amanu nusta'inu bis sabari was salati innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dari ayat tadi, semoga kita selalu bisa bersabar dalam menghadapi segala ujian yang kita hadapi, dan semoga kita mendapatkan surga dari kesabaran kita. Mengapa iman dan takwa dapat menguatkan imun? Alasan mudahnya dapat dikatakan ketika keyakinan pada takdir menghujam kuat, lidahnya basah dengan zikrullah, pikirannya fokus pada realitas hidup tidak dapat sepenuhnya dirancang, maka ia siap hidupnya dipenuhi optimisme, keselarasan hidup dan kelurusan pola berpikir bahwa dibentuk oleh jiwa optimis, sabar, syukur, tawakal dan ridho pada kehendak Allah. Akhirnya, semoga kita selalu bersabar dan bersyukur melewati semua ujian. Dan marilah kita selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan agar dapat memutus mata rantai COVID-19. Dan semoga Allah selalu memberikan pertolongannya kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi amarna bil iktisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladzi sabaquna bil imana wa la taj'al fi qulubina ghallal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa itaziril qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurukum wa min fadlihi ya'izukum wa zakarullahu akbar. Aqimussalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.